Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid li thalabil ilmi taqarruban ila Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Allahumma rzuqna sakinatal qulubi bi'ilmika wa mutmainnatal qulubi bi dzikrika. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita doakan untuk orang tua kita semuanya. Mereka harus merasakan bahagianya mendidik kita semua bisa berada di sini, bisa fi majalisis sholihin. Mereka juga harus mendapatkan kebahagiaan dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka, keluarga kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia, semoga Allah ampuni dosanya. Saudara-saudara kita, kali ada anaknya yang sudah mendahului istrinya, guru-guru kita semuanya yang mengantarkan kita sampai saat ini berkat doa-doa mereka. Khususan ila al-muallif hadzal kitab Abu Hamid Al-Ghazali nafallahu bi'udumi wa la syekhina Kiai Masyhur min Allah wa farallahu dhunubahum wa nafa'ana bi'ulumihim wa li'ajlihim rafa'allahu darajatahum fil jannah wa asqanahumullahu ta'ala fil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita juga berdoa kepada Allah untuk keluarga kita yang barangkali sedang ada yang sakit karena kondisi cuaca yang silih berganti dengan cepat. Mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan, dan juga yang sudah sakitnya menahun Allah berikan kesabaran, semoga sakitnya menjadi kifarat. Lalu bagi yang sedang kena musibah, ada yang sedang kena kesulitan, mudah-mudahan Allah permudah jalannya, Allah berikan solusi atas segala masalah. Ala hadina wa lakunatin salih. Allahumma rabban nas adhibil basa ishfi anta syafi la shifa illa shifa kashfa la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi bi'adadi ma fi 'ilmika. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
di awal bulan Hafid ya, Safar ya, Hafid Safar, Muharram Safar. Ini saya bisa bertemu lagi dengan para bapak sekalian. Insya Allah akan membawa judul lanjutan minggu lalu, yaitu bayanu ma yu'akhidhu bil abdu min wasawisil qulub wa himmaha wa khawatiriha wa qusudiha wa ma ya'fa anhu wa la yu'akhidhu bih. Masih dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid ketiga, yaitu penjelasan tentang apa yang membuat seorang hamba ini disiksa dari bisikan-bisikan hati, cita-citanya, lintasannya, maksudnya, dan apa wa ma ya'fa anhu, dan apa yang diampuni darinya, wala yu'akhidhu, dan tidak disiksa. Ini insya Allah menarik sekali untuk kita pelajari dari karya besar Imam Al-Ghazali, hafadhallahu bi ulumihi, amin. Ilam, ketahuilah, anna hadza amrun ghamidun. Ini masalah yang pelik katanya. Wa qad waradat fihi ayatun wa akhbarun muta'aridatun yaltabisu tariqul jam'i. Dan banyak sekali telah hadir pada kita ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan ya, yang berkaitan mengenai tariqul jam'i, jalan kebersamaan bainahuma, diantaranya ila ala sama siril ulama bisyar'i, ya, yaitu ulama yang mengetahui tentang hukum syariat. Tentang urusan ini banyak sekali ulama yang sudah membahas, ya, terutama ulama syariat, yaitu ulama fikih. Apakah yang terlintas itu kena hukuman, kena siksaan, ya, dapat pahala atau tidak, atau yang misalnya di sini akan dikenalkan nanti lintasan itu seperti apa bentuknya, yang dinamakan kecenderungan seperti apa, yang dinamakan dengan i'tikad itu seperti apa, dan yang dinamakan dengan cita-cita itu seperti apa. Insyaallah dibahas. Faqad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala afa an ummati ma haddatsat bi nufusuha. Afa, diampuni, an ummati, dari umatku, ma haddatsat bi nufusuha, apa yang dikatakan oleh jiwanya, oleh hatinya. Malam tatakallam bihi au ta'mal bih, sebelum terucap dan sebelum dilakukan. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Yang kedua yaitu qala Abu Hurairah radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu lil hafazah. Allah Subhanahu wa taala berucap, berfirman kepada lil hafazah, untuk kepada malaikat hafazah, malaikat penjaga kita, Pak. Malaikat hafazah kemana-mana menjaga kita. Di pertemuan sebelumnya kita ini udah ada berapa malaikat yang menyertai kita? Masih ada yang ingat? Ya, mi'atun wa sittun, atau disebut juga sittuna wa mi'ah, 160 malaikat. Apa yang dikatakan adalah idhamma abdi, ini dalam sahihain ada, bila mana bercita-cita seorang hamba bisayyatin, untuk melakukan sebuah kejelekan, fala taktubuha, maka jangan dicatat. Fa in amilaha faktubuha sayyi'ah,
Kalau dia melakukannya maka catatlah satu keburukan, satu saja. Satu niat, satu keburukan. Wa idza hamma bihasanatin, kalau dia bercita-cita, berkeinginan untuk melakukan kebaikan, lam ya'malha, tapi dia tidak melakukan, faktubuha hasanah, maka catatlah sebagai kebaikan. Fa in 'amilaha faktubuha asran, kalau melakukan maka catatlah 10 kebaikan. Ini fadilah dari doanya Nabi Adam, Pak. Di pertemuan sebelumnya Nabi Adam minta sama Allah, ya Allah, katanya, nggak kuat saya ngadepin setan. Kenapa emang? Waduh, setan sabar banget. Nah. Jadi melebihi kesabaran yang biasa azan subuh, Pak. Yang biasa tarhim. Ibu Saiful tuh kalah sabarnya sama siapa? Sama setan menggoda manusia. Maka Nabi Adam minta kepada Allah, Rabbi zidni, ya Allah tambahkan lagi perangkat yang bisa membuat aku ini mampu untuk bersaing dengan setan. Qala, kata Allah, ajzi bis sayyi'ah, sayyi'ah, aku membalasmu keburukan dengan satu keburukan. Wabil hasanati asran ila ma'urid, dan aku membalas satu kebaikan dengan 10 ila ma'urid, sampai tak terhingga, sampai sesuai dengan kehendakku. Jadi ini doanya siapa? Nabi Adam. Makanya jangan nyalahin mulu sama Nabi Adam, Pak. Ya. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, Faqad akhrajal al-Bukhari wa Muslim fi sahihain. Wa huwa dalilun 'alal 'afwi, ini dalil yang mengampuni an amalil qalbi, dari pekerjaan hati. Jadi ini dalil yang selagi dijelasinnya, dalil yang mengampuni dari pekerjaan hati atau af'alul qulub. Kalau dalam ilmu nahwu itu namanya af'alul qulub. Pekerjaan-pekerjaan hati. Kalau af'al berarti banyak ya. Kalau amalul qalbi berarti cuma satu. Wahimmahu bisayyi'ah, dan cita-cita untuk melakukan keburukan. Ya. Wa fi lafdin akhar, dari lafaz yang lain, maksudnya hadis yang lain. Falam ya'malha lam tuktab 'alaihi, kalau tidak melakukan itu perbuatan sayyi'ah, lam tuktab, tidak ditulis, 'alaihi, ya atasnya, wa in 'amilha kutibat, kalau melakukan baru dicatat. Jadi ini lafaz yang lain. Yang dengar pengajian saya antara Buya Saiful dengan Pak Haji Kirdi ini lain, gitu. Redaksinya lain, padahal sama-sama juga maksudnya gitu ya, Pak Haji. Selanjutnya sampai di situ nangkep ya. Ini jadi dalil yang menyatakan bahwa pekerjaan hati itu walaupun buruk tidak kalau buruk tidak dicatat, tapi kalau baik dicatat. Wa man hamma bihasanatin, ya, kalau seseorang itu melakukan, bercita-cita tentang kebaikan, falam ya'malha kutibat lahu hasanah, ditulis satu kebaikan. Enak, Pak, niat aja terus, Pak, niat, ya, pokoknya niat baik aja. Doain orang begitu sambil jalan ke kantor itu, Pak, masya Allah, ya, mudah-mudahan kanan kiri kita tokonya pada laku. Kalau laku pengen, kalau saya punya duit pengen bantu terus setiap orang. Niat mulu lu, itu bukan orang alim itu kalau ngomong gitu. Niat doang, enggak. Kalau tahu hadis ini, alhamdulillah udah dia niat baik, karena dicatat sebuah kebaikan. Masa mau kita menyepelekan hadis siapa ya?
niat. Tapi boleh kita ngingetin, Pak, kalau pengen lebih lagi pahalanya, jangan cuman niat. Itu namanya Pak, ngingetin. Tergantung niatnya. Kalau mencemooh mah tidak boleh mencemooh niat baik orang muslim kan nggak boleh. Niatul mu'min khairum min amalih, di hadis yang lain. Wa fil lafdin akhar idza tahaddasa bi ayya'mala sayyi'ah. Kalau orang berkata akan melakukan sayyi'ah, keburukan, fa ana aghfirha, maka aku akan mengampuninya, lahu malam ya'malha, sebelum dia melakukannya. Itu hadis qudsi kalau kayak gitu. Karena yang mengampuni Allah, mengampuni dosa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dzalika, dan seluruhnya yadullu alal afwi, menunjukkan kepada pengampunan. Kalau guru saya gini ngaji, wa kullu dzalika yadullu alal afwi fa amma yadullu alal muakhidati fa qauluhu subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak nadanya. Kayaknya udah cocok di sini ngaji kayak gitu. Soalnya udah sepuh semua. Maka yang tadi semua yang menunjukkan pada pengampunan atas pekerjaan hati. Apakah ada yang menyatakan bahwa akan disiksa pekerjaan hati itu? Ternyata ada. Artinya akan akan dicatat bahwa pekerjaan hati itu pun akan akan dihitung. Bagaimana Allah berfirman, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ayo bareng-bareng. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Mungkin itulah salah satu hikmahnya supaya dibaca terus ya pada saat subuh dan pada saat maghrib atau menjelang tidur, supaya Allah bakal ngampunin sesuatu yang tersembunyi. Intubdu, jikalau engkau nyatakan apa yang ada di dalam hatimu, anfusikum ada dalam dirimu, au tukhfuhu ataupun engkau sembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah akan adakan perhitungan. Ya, Allah akan adakan perhitungan. Fayaghfiru liman yasha, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni liman yasha, kepada siapa saja yang Allah kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah akan menyiksa kepada siapa saja yang Beliau kehendaki. Nah, jamaah sekalian, yang paling enak itu berdoa menginginkan kebaikan. Contoh misalnya gini, ya Allah, jadikan hamba-Mu ini yang mudah sekali untuk bersedekah. Ya Allah, jadikan hamba-Mu ini termasuk al-qari'il Quran, pembaca Quran. Ya Allah, jadikan hamba ini yang mudah untuk melakukan ketaatan. Nah, kalau kita yang sedekah, ya Allah berikanlah padaku rezeki yang banyak, itu baru sampai situ. Kadang-kadang gitu. Jadi ketika ada rezeki tidak jadi ibadah gitu. Ya Allah, janganlah Engkau hisab aku dengan apa yang aku miliki, sehingga ketaatanku tidak sanggup untuk menandingi kesalahanku dan kesia-siaan waktu yang aku perbuat, yang aku buang percuma. Jadi ketika apa yang tentang ketaatan itu paling mudah akan Allah akan kabulkan. Tapi enggak kerasa nikmatnya. Karena apa? Tidak berupa kenikmatan material.
Padahal subhanallah itu adalah investasi yang luar biasa untuk kita. Kadang-kadang kalau lagi sadar saya juga begitu. Ya Allah, pengen hati ini cenderung jadi apa? Ahli baca Al-Quran. Insya Allah dibimbing Pak. Gitu. Insya Allah dibimbing sama Allah tuh. Senang baca Quran. Ya. Lalu ada lagi Pak, itu yang tadi di surah Al-Baqarah. Yang sekarang wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau katakan ma laisa laka bihi ilmun, apa yang tidak ada ilmu di sananya. Karena apa? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara dan mata, wal fuada dan hati, kullun ulaika kana mas'ula, semuanya akan dipertanyakan. Itu di surah Al-Isra ya, ayat 36 yang barusan. Fadalla ala anna amalal fuad, maka ayat-ayat 2 ayat tadi menunjukkan bahwasanya pekerjaan hati itu ka'amali sam'i, seperti pekerjaan telinga. Pekerjaan telinga apa? Mendengar. Wal basari, pekerjaan mata apa? Melihat. Fala ya'fa anhu, maka tidak diampuni, artinya tidak mendapatkan pemakluman gitu, maksud tidak diampuni itu bukan berarti kok tidak diampuni selama belum istighfar, jadi tidak mendapatkan pemakluman, pengampunan otomatis. Hati yang di surah Al-Isra ini hati, telinga dan mata, apalagi penciuman termasuk berarti. Jadi bukan amal zohir oleh al-jawari, berarti ini indranya Pak, bukan apanya, bukan tangannya, perabanya. Nah, selanjutnya masih ada ayat lain, wala taqtumus syahadan wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu. Jangan engkau sembunyikan persaksianmu. Bohong Pak, ya, kayak lagi ramai sekarang, gara-gara persaksiannya disembunyikan. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu, maka ketika engkau sembunyikan persaksian itu adalah dosa hati, asimun qalbu. Jadi kalau kita berdusta atas persaksian itu, hatinya yang disiksa. Jangankan di nanti kali di akhirat ya, di dunia juga kan terasa. Gimana sih galaunya orang kalau berbohong atau menyembunyikan kebenaran. Itu Pak bisa sampai mati. Kenapa saya dulu nyesel banget, orang udah nggak ada. Kenapa saya? Itu bisa terus. Yang bikin penyakitnya kayak gitu ya. Kita tahu sesuatu ya, kita tidak ungkap entah karena apa. Terus di antara kebaikan seseorang itu yang memotivasi untuk bertobat adalah mengingat keburukan. Sehingga kita tidak merasa udah soleh. Jadi jangan merasa soleh itu kayak ingat keburukan. Ya Allah, dosa saya ini. Bukan diampuni enggak gitu. Kan nantinya sombong Pak. Malas ibadah. Kalau udah kayak gitu tuh. Nantinya terlalu slow. Di dalam kitab ini ya, Nasihuddin ya, saya baca itu Habib Al-Haddad ya. Salah satu ciri-ciri orang yang su'ul khotimah itu akan mendapatkan su'ul khotimah itu yuhawinut ta'ah katanya. Orang yang suka menyepelekan ketaatan.
Salah satu pintu ketaatan adalah taubat. Nah, gampang. Pintu ketaatan adalah taubat. Ya kalau ngebut gampang-gampangnya orang soleh mah Pak. Kalau yang nyebut gampangnya dalam posisi sholat berjamaah enggak, ini enggak, sodako juga masih pelit ini. Itu susah. Kalau yang nyebut gampangnya orang taat apalagi orang-orang soleh beda lagi Pak. Artinya apa? Maksud saya artinya secara zahir dia ingin tidak disebut orang yang soleh. Jadi yuhawinu ta'ah itu kata Imam Habib Al-Haddad, Alawi Al-Haddad itu orang yang suka menyepelekan ketaatan salah satu ciri-ciri yang suul khotimah. Ini insyaallah yang ada di sini masyaallah tidak akan ada kayak gitu. Amin Allahumma. Ini saya bisa ngebaca hati bapak-bapak semuanya Pak yang ada di sini. Ini hatinya ya ada di sini. Hatinya itu sedang keadaan baik. Karena apa? Menggerakkan anggota tubuh ada di tempat ini. Itu maksudnya. Ya. Di mana itu hati? Di hati itu di mana anggota tubuhnya itu nempel. Oh, anggota tubuhnya nempel di mana nih? Lagi di masjid, berarti insya Allah hatinya bisa dipastikan ya, dalam keadaan tenang. Kalau gelombang otaknya brain wave-nya itu ada dalam gelombang alfa nih kalau lagi ngaji. Kalau udah agak ngantuk-ngantuk itu di gelombang delta. Aduh, kalau tidur udah itu mah. Udah pulas. Alhamdulillah, udah segitu dah. Emang kita nyari ketenangan ya Pak. Ada lagi katanya ayatnya ada yang menyebutkan hati-hati dengan pekerjaan hati. Amal-amal hati. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Ini surah Al-Baqarah ayat 225. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak akan menyiksa kalian billaghwi fi aymanikum dalam ya billaghwi bercandaan dari janjimu. Walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tapi Allah akan menyiksa kalian bima kasabat qulubukum, apa yang diperbuat oleh hatimu. Ini nih kelihatannya bercanda, hatinya gimana? Bercanda enggak? Gitu. Maksudnya Allah akan melihat itu. Sekalipun bercanda, kalau di hatinya serius, Allah paham. Contoh misalnya, ya gitulah Pak. Contohnya orang yang sumpah serapah ternyata ngomongnya ngasal, tapi kalau memang hatinya serius, oh saya bercanda itu, padahal hatinya serius, Allah tahu, itu yang akan Allah lihat. Kalau manusia mungkin bisa dikamuflase Pak, betul nggak? Oh itu bercanda itu, tapi Allah mengetahui akan walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Nah ini yang menarik adalah penjelasannya, wal haqqu indana fi hadhil mas'alah la yuwaqqifu alaih. Ini terlihat tidak ada kesepakatan. Artinya ada beberapa tentang ayat tentang pengampunan, pemaafan, ada juga yang masalah yang tidak diampuni, tidak dimaklumi. Malam taqa'al ihatah bi tafsilil amalil qulub min mubda'in zuhuriha ila anna yazharu amal 'alal jawari. Ada juga yang dihukumi amalul qulub itu dimulai dari terlihatnya ila yazharul amal
sehingga jelaslah pekerjaan alal jawari yang dilakukan oleh apa? Al jawari, anggota tubuh. Makanya motivasinya apa? Motivasi itu apa? Oh, itu penting ternyata ya. Motifnya apa? Motifnya apa? Motifnya ini penting. Cuman motif kan di dalam hati. Ya. Tapi ternyata gampang kalau orangnya jujur. Kan diomongin dulu sebelumnya kan. Ya itulah yang menjadi motifnya. Kalau hati mah memang bisa berbohong. Nah disitulah bagian Allah, kehadiran Tuhan itu di sana. Yang membuat hati orang gelisah, yang membuat hati orang tenang, yang membuat hati orang sedih, yang membuat hati orang bahagia. Ya kan? Karena hatinya Allah tuh yang membagi seluruh umat itu yang rata itu cuma dua. Kesedihan dan kebahagiaan. Itu marata Pak. Ada sedih, ada bahagia rata. Tapi jalannya yang beda. Itu beda lagi pembahasan. Fanaqulu awal. Nah, ini pembahasan tadi. Bicara pertama, ma yaruddu 'alal qalbi al khatir. Apa yang terlintas di dalam hati. Ini namanya lintasan. Kamalau khatara lahu masalan suratu imra'atan wa anha wara dhahri fi tariq. Kalau di kita ada khawatir Pak, ada istilah khawatir. Itu dari bahasa Arab. Khotor itu lintasan. Aduh khawatir. Itu dari khawatir itu pas banget khawatir ya. Nggak pakai hak kan tapi kah. Kekhawatiran. Khawatir. Khawatir. Khawatir itu lintasan. Kamalu khotoro masalan. Kita pernah misalkan lintasan suratu imra'atan. Kalau sekarang lah usah ini gampang. Lintasan di HP aja udahlah gitu. Oh di HP bukan lintasan Ustaz. Di HP udah kelihatan. Oh berarti beda. Lintasan sekelebatan kalau ada perempuan cantik. Nah kalau engkau melirik sudah pasti terlihat itu perempuan. Jadi sekelebatan. Wa anha wara al-dhahrihi fi tariq law iltafat ilaiha la ra'aya. Kalau melirik pasti perempuan itu kelihatan. Nah itu lintasan. Nah itulah yang diampuni itu lintasan seperti itu. Lintasan itu yang diampuni. Ada lintasan berbuat jahat, lintasan berbuat baik. Nah itu namanya khawatir, terlintas. Bahasa Indonesianya apa? Terlintas. Nggak tahu ya, tepatkah itu karena bahasa Indonesia lebih sedikit kata-katanya daripada bahasa Arab. Tapi yang saya cari yang lebih tepat itu memang terlintas. Kan ada lagi ya padanan kadang terbesit. Lebih umum terlintas. Apa bedanya itu ya? Terbesit sama terlintas. Kita nanti cari di kamus bahasa Indonesia ya. Terbesit sebentar. Terlintas juga sama katanya terlintas. Ya, nanti kita cek. Wasani yang kedua. Haijan raghbah. Kuatnya keinginan ila nazri untuk melihat. Wa harakatu syahwah. Nah, ini kalau udah kuat ingin ngelihat itu baru gerak syahwat fit tab'i dari karakter kita wa hadza yatawalladu minal khawatiril awal. Inilah yang dilahirkan dari lintasan pertama. Wa nasimuhu, aku menamainya mailut tab'i, kecenderungan tabiat atau karakter. Wa yusammal awal hadisun nafsi, ini yang dinamakan dengan bisikan jiwa.
bisikan hati. Gitu. Iya boleh. Ya itu makanya yang kata Gus Baha itu lebih baik daripada melihat, mohon maaf, orang yang kategori jelek oleh orang tersebut melintas lalu dia hina gitu. Maka potensi melihat orang cantik dengan orang yang katanya buruk rupa itu sama Pak potensinya. Sama-sama potensi untuk berdosa. Bahkan lebih bahaya melihat orang yang buruk rupa. Ih, jelek banget. Nah itu kok yang sakit hati Allah itu. Karena ciptaan Allah. Ketika ngeliat yang parasnya cantik, Masya Allah, subhanallah. Nah itu sudah, kalau kita sudah lihat lalu muncul syahwat. Syahwatnya itu adalah kalau laki-laki diperlihatkan dengan keinginan kuat, ada gerak dari alatus syahwatnya Pak, gitu. Iya, tuh udah. Nah, yang dijelaskan di sini Pak Ji, kalau orang sudah ada lintasan ingin melihat, lalu dinyatakan dengan melihat, maka itu adalah gerak syahwat. Contoh, kita lagi nonton pengajian Gus Baha, tiba-tiba lewat itu ya, notifikasi apa, ya, aduh menarik banget nih. Kelihatannya perempuan cantik seksi, kita buka, itu sudah namanya kecenderungan dari tabiat kita. Ternyata saya ini masih senang begini, gitu. Jadi hati saya yang menggerakkan tangan untuk melihat. Jadi ini ngukur hati saya ini di mana ya? Apakah termasuk qalbun salim apa sebaliknya gitu? Jadi ngaji benar-benar kalau ngaji tasawuf itu ya ngaji diri ya, ngaji diri. Sehingga orang yang paling pandai itu mengetahui kekurangan dirinya daripada pandai mengetahui kekurangan orang lain. Ini yang gak kalah menarik yang ketiga. Jadi yang kedua adalah kecenderungan atau bisikan hati. Wasalis yang ketiga, hukmul qalbi, ya, hukum hati, keadaan bi anna hadza, keadaan hati bi anna hadza yang bagi ayaf'ala. Ini penting nih saya lakukan. Ayan bagi ayan zuro ilaiha. Wah saya harus lihat ini. Ini penasaran saya ini. Fa inna tab'a, karena tabiat karakter itu idamala lam tanabba'ath al-himmah, maka dia akan mengutus atau memberikan dorongan cita-citanya, wa niyatu, dan niat malam tandafi'u as-sawaraf. Ya, maksud di sini adalah kalau udah ada keadaan hati ingin melihat, ya, ilaiha, ke tadi si perempuan tadi, mohon maaf ya, ini contohnya ibu-ibu ya Bu, karena ya banyak bapak-bapak, atau sebaliknya sama saja. Nah, maka niat tadi, ya, ada niat ya, niat yang kuat itu fa innahu qad yamna'hu haya au khauf, tapi tercegah oleh malu atau takut, minal iltifat wa adami hadas sawaraf, rubama yakunu yata'ammalu wa huwa ala kulli halin hukmun min jihatil aqli wa yusama itiqadan wa yatba'ul khatir wal may.
kalau sudah ada niat untuk melihat, ya, untuk melihat dengan adanya mencari alamatnya atau apa, ya, kalau di HP mungkin situsnya membuka, mencari kembali, ada penasaran, terus dibuktikan, ya, diwujudkan, maka itu disebut namanya i'tiqad. I'tiqad. Ya, itu namanya apa? I'tiqad. Gitu ya Pak ya. Udah jadi karakter, udah jadi keinginan, udah jadi apa? Kebiasaan. Tadinya terlintasan jadi cenderung, akhirnya niat, udah emang niat. Nah, itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, tasmimul azmi. Keputusan hati, ya. Alal iltifat, untuk menolak, wajah zamannya, dan apa namanya ini, memastikan niat fihi, dalam hal sesuatu, ya. Tadi seperti yang di pekerjaan yang pertama misalnya gitu, yaitu melihat perempuan, wada nasimuhu himman bil fi'li, cita-cita bil fi'li, untuk melakukannya, saya ingin melihatnya. Wa niyatun wa qasdan, sudah niat dan juga sudah dimaksudkan. Atau seseorang misalnya ingin mencuri gitu ya Pak, atau ingin korupsi, jadi saya ingin punya duit banyak, caranya itu begini, saya harus punya link dulu, bikin jejaringnya, setelah itu harus kenal si A si B, ya, bagaimana di pos ini siapa yang megang, itu namanya cita-cita. Wahada alhammu, ini adalah cita-cita. Qad yakunu lahu mubda'un dhaifin, terkadang berawal dari keinginan yang lemah, walakin idza asghal qalba, tapi ketika hati sudah mulai cenderung ilal khatir, dari lintasan awal, khatiril awal, hatta tolat mujadibatuhu, sehingga menarik munculnya daya tarik linapsi terhadap jiwanya, ta'akada, maka jadi kuatlah hadil alham, cita-citanya, wasoro idza aroda majzumatun, maka jadilah ia teguh. Gitu. Orang, mohon maaf ya, kayak misalkan baby seorang, jangan ini profesi lah, apalagi ini direkam ya. Ya, orang yang biasa bergaul dengan orang kaya, awalnya terlintas untuk jadi circle-nya, kata bahasa anak sekarang, circle-nya itu orang kaya. Padahal dia misalnya asisten rumah tangga atau asistennya lah. Maka dia terkadang punya cita-cita yang menggebu-gebu untuk menjadi seperti apa yang di dalam circle tersebut. Ya. Kalau dia buruk lintasannya, lalu lintasan itu dia ikuti, ya, saya apapun caranya harus mendapatkan itu, maka berawal dari lintasan. Waduh, ini koper majikan saya nggak dibawa, saya tahu di sini ada duit. Saya tengok, dia tengok. Nah, itu sudah tahap kedua. Setelah tengok, ada yang lewat nggak jadi, Pak. Besoknya datang lagi, itu udah itikad, Pak. Dilihat masih ada. Ya.
Nah kalau bikin rancangan, wah saya harus rancangan. Nanti saya ambil jam segini karena ini kosong biasanya. Setelah diambil saya akan larikan ke sini. Itu sudah namanya himmah, cita-cita. Itu lebih gampang lah ya memahaminya Pak ya. Nah, faizan injazamat al-iradah, tapi kadang-kadang keinginan itu farubama yandimu membuat seseorang itu jadi menyesal ba'dal jazmi, setelah kuatnya niat itu. Fayutrakul amal, ditinggalkan amalnya. Farubama yaghfalu bi'aradatin fala ya'malu bihi wala yatafat ilahi. Ada lagi yang tidak, yang terus berlanjutnya. Wa ya'uquhu atikun wa yata'addar 'alail amal. Ada cita-cita itu ketika tidak jadi gagal, lalu dia tidak melakukan kalau hal keburukan. Kalau untuk kebaikan harus terus sampai ya. Kalau untuk kebaikan, ini dalam masalah keburukan. Ini kan tadi rangkaiannya pekerjaan hati yang kena dosa. Ada yang ketika gagal itu saya akan coba yang kedua kali dengan plan B yang lebih keren lagi, lebih menarik. Makanya ada kaisaran, ada kekaisaran, ada kacau. Rontok semua kalau orang bersaksi, tidak disembunyikan persaksian, rontok semua kaisar. Ya. Nah, itu namanya sudah himmah. Kalau sudah ada perencanaan, itu udah ada himmah. Jadi sekali lagi seperti orang pertama, ini kejadian Pak ya. Mungkin melihat ada kelengahan dari majikannya, kok ada perhiasan di atas meja. Jadi udah ada lintasan, biarinlah, lintasan, selamat dia. Tapi begitu keduanya setelah lintasan, saya nengok, lihat, itu seperti kecenderungan hati kepada barang tersebut. Dia tengok, dia lihat, oh iya benar, ada perhiasan, saya ambil . Nah, ketika dia gerak badannya ke tempat perhiasan itu, lalu mengambilnya, berarti sudah ada itikat. Kamu memang sudah ada niat. Biasanya di itikat itu sebut dengan niat. Nah, ketika dia memang sudah direncanakan, nanti kalau ini saya akan ambil dari awal, perhiasan ibu ini akan saya ambil semuanya. Itu sudah dinamakan dengan cita-cita. Fafahamna bi'arba'in ahwalin lil qalbi qabla al-amal bil jawari. Maka kita sedikit tercerahkan dari amal-amal hati, ya, keadaan hati sebelum amal jawari, sebelum amal anggota tubuh kita. Yang pertama al-khatir, yaitu lintasan. Ini kesimpulannya Pak. Wa huwa hadisun nafsi, bisikan hati. Sumal mail, lanjut kecenderungan. Sumal i'tiqad, setelah itu adalah keinginan. Summa alhammu, terakhir adalah cita-cita. Nah, cita-cita kita ini kalau kita ambil hati, tidak berbicara keburukan, cita-cita kita ini kemana? Mau ketemu Allah dalam keadaan tenang, tidak banyak urusan yang akan memberatkan kita, atau mau ketemu Allah dengan tergopoh-gopoh? Memang tergopoh-gopoh kita ini ketemu Allah, tapi apakah yang kita bikin sendiri atau yang memang sudah ini sudah tidak ada yang disengaja? Ya, artinya kita sudah berupaya keras untuk apa? Untuk bisa untuk bisa semaksimal mungkin ringan di depan Allah.
Ada contohnya Pak. Contohnya ini Sayyidina Umar. Pada saat Sayyidina Umar, kisahnya pada saat terbunuhnya Sayyidina Umar sama Ibnu Muljam. Kan Sayyidina Umar itu berdoa sama Allah, ya Allah andaikan pun harus mati aku, jangan sampai mati di tangan orang muslim. Kata siapa? Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar yang betul-betul namanya Al-Faruq, ya, Al-Faruq, Al-Farqu bainal batil wal, ya, bainal batil was salih, gitu ya. Kebatilan dan kebenaran. Al-bir wal batil. Pada saat dia sholat subuh, ya, rakaat pertama, dia datang, nih singkat cerita, dihujam oleh siapa? Ibnu Muljam. Datang dengan secara tiba-tiba gitu ya Pak. Kok bisa sih? Kan gak ada pintu Pak. Dulu mah gak seperti, waduh, gak seperti Madinah Nabawi sekarang Pak. Emang di Nabawi Pak, di Masjid Nabawi beliau. Amirul Mukminin tanpa pengawasan. Kalau sekarang saya lihat di Istiqlal aja ketika imam sholat itu ada yang berdiri. Ada yang berdiri. Ya, siapa yang suka sholat Istiqlal? Ada 2 orang security. Coba kalau zaman dulu kayak gitu ya. Nah, Umar itu nggak mau nanti benar apa enggak nih saya ada security yang berdiri nih, gitu Pak. Emang nggak ada yang mau jadi jagain Umar sholat? Banyak. Jadi Ibnu Muljam itu dia pandai besi, tukang buat senjata yang memang sengaja buat senjata itu seperti pisau komando yang ketika dia dimasukin itu ditarik itu nggak kayak pisau dapur kan, ditarik kan lempeng aja gitu. Jadi masukin kena, ditarik juga kena. Nauzubillah. Kita nggak usah ngebahas ini. Ada 9 hujaman. Di saat itu dia terkapar, yang dipikirin dia nyuruh kalau tidak salah Abdullah ibnu Mas'ud itu untuk melanjutkan sholat. Gitu. Untuk melanjutkan sholat. Masih ingat sholat. Karena si pembunuh ini masih ada di situ dengan dengan pisaunya. Orang sholat subuh, ya, akhirnya dia pulang tuh membabi buta, sehingga terbunuhlah 13 orang lagi. Jadi sambil pulang itu, masya Allah, hantum sana hantum sini, keadaan sholat. Kalau kita cekek langsung Pak, ya kayak gitu, kayak apa kayak ini kena. Jadi kok Umar nggak kebal sih? Ya itu lain lagi. Terselap merah lagi ya. Nah, pada saat itu Umar dibawalah ke rumah yang terdekat, yaitu Abdullah bin Umar, rumah yang terdekat di situ, putranya sendiri, ya. Lalu beliau setelah sampai dibawain tabib dan dia meminta untuk menyelesaikan sholat subuhnya yang tertinggal 1 rakaat. Itu maksudnya upaya-upaya Umar ya untuk meringankan nanti hisab. Padahal dalam keadaan gitu udah fikih udah masuk Pak, ya Bu ya. Tapi tasawuf di situ bicara tasawufnya, Pak, hatinya nih, saya harus menyelesaikan dengan caranya dia. Nah, ketika semakin lemah, beliau manggil putranya, yaitu Abdullah bin Umar. Tolong sampaikan, minta izin kepada Aisyah, ya, kepada Siti Aisyah, bolehkah Umar bin Khattab dikuburkan dekat baginda Rasulullah SAW? Minta izin Pak. Dan apa yang disampaikan? Tolong jangan sebut Amirul Mukminin, sebut Umar bin Khattab. Dan menolak adalah haknya Aisyah.
jangan kau paksa. Menolak itu haknya Aisyah, sampaikan. Begitu. Dia pergi itu akhirnya siapa? Abdullah bin Umar pergi meninggalkan ayahnya, nyampe ke Siti Aisyah. Mungkin dekat lah berarti. Ya kan? Nah, setelah selesai sholat disampaikan, ya itu bahwa Aisyah sudah kalau kata bahasanya sudah memprediksi lah Sayyidina Umar itu pasti ingin bersama Rasulullah, dan beliau sudah mengizinkan. Apa yang terjadi? Begitu mau syakaratul mautnya, Pak, tolong sekali lagi saya minta, ya, karena sangat menghargai istrinya Rasulullah. Loh, di rumahnya, Pak, ya kan, rumah Siti Aisyah itu, makanya dia minta izin dulu. Rumahnya Siti Aisyah dijadiin kuburan, tambahin dari ayahnya kan Rasulullah ya, terus Abu Bakar, Umar. Jadi dalam kitab Sulam itu ada, Pak, posisi itu. Posisinya kalau tidak di kakinya Rasulullah, Sayyidina Umar tuh ada posisi di perutnya Abu Bakar. Jadi posisinya gini. Jadi paling belakang Sayyidina Umar. Jadi enggak berderet gitu, enggak. Nah, sekali lagi, Pak, ditanyakan lagi dengan Aisyah. Sampai karena dia tidak mau, Siti Aisyah itu terpaksa menerima dia. Nah, itulah yang dinamakan upaya kita untuk meringankan hisab nanti di mana? Di sana. Ini sedang menasihati diri kita sendiri. Gitu. Nah, kalau gimana dengan saya? Ya silahkan. Kalau masih ingin ini, ingin itu, gak ada saya mau, Pak. Keinginan buat mewakafin sesuatu gak ada. Belum ada dalam terlintas di hati saya ingin wakaf gitu. Belum ada. Yuk sekarang niatin ya. Belum ada saya pengen misalnya punya uang mengumrohkan orang lain, atau guru-guru ngaji yang di mana, yang dulu yang di kampung yang tidak ada gajinya, belum ada. Sekarang saatnya. Kalau memang ada kemampuan. Karena apa? Kullun ulaika kana mas'ula. Semua akan dihisab. Nah, perasaan ngaji gini di Al-Hikmah aja, Pak. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi mendorong si pembicara ini untuk menyampaikan yang terdalam. Mudah-mudahan jadi trigger buat saya pribadi. Jadi bicara tentang kisah Sayyidina Umar adalah bicara tentang kesungguhan seseorang yang sudah yang sudah dijamin surga begitu hebatnya, gitu ya. Berkesungguhan al-mujahadah fit ta'ah. Berkesungguhan dalam ketaatan. Masya Allah ya Rabb. Kalau kita mah udah banyak kan kayak gitu. Hanya kan lupa ya. Alhamdulillah, tapi segitu juga alhamdulillah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal
الخطايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله من الخطايا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Di antara amal kecil yang memang pengaruhnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah peduli kepada sesama orang lain yang membutuhkan. Kepedulian itu jangan selewat, tapi betul-betul sampai ditanyakan. Jadi kesehariannya gimana? Jadi untuk listriknya gimana? Jadi untuk sekolah anaknya gimana? Sampai kalau nggak bisa 2, 3, 1 aja minimal. Gitu ya. Jangan sampai kita tahu ada saudara kita yang memang kesulitan, kita betul-betul nggak mau tahu. Itu yang makin berat ya untuk nanti kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allahumma hawin alina fi syakaratil maut waj'alna ya Allah min husnil khatimah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله أعلم بمراده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على نبينا شفينا مولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى على صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا على دين ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا توصل بالتعلمين أنت الرزقنا الواسع وأنت الرزقنا العامل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال متهم اللهم صل وسلم وبارك والله فيك لكم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.